Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Wutong, jika kamu melihat seseorang yang terlihat identik denganmu di masa depan, dia mungkin dongerku. Tolong jaga dia, tapi jangan katakan padanya tentang segala sesuatu di antara kita sebenarnya. Itu baik jika dia melupakanku. Aku terlalu banyak beban. Mungkin dia akan lebih bahagia tanpaku. Aku bahagia selama dia bahagia. Penatua Long, aku harap Anda tetap setia pada kata-katamu. Jangan membuatnya sulit. Biarkan Tang Wutong pergi. 9. Wo Yuhao meneriakkan nomor terakhirnya sendiri. Matanya tiba-tiba bersinar dan bahkan ada jejak cahaya aneh yang menyinari tubuhnya, yang mencabut belati hitam dan menikamnya ke hatinya. Dia ingat semua yang terjadi antara dia dan Dong Er. Bukankah itu melegakan baginya saat ini? Dia hanya ingin bebas. Sekarang, tidak ada yang bisa menghentikannya. Bahkan Tian tidak akan bisa melakukannya. Ini karena tidak ada rasa bahaya di hatinya. Semua dilakukan dengan sukarela. Dia benar-benar tidak ingin hidup lagi. Dia merasa sangat lelah. Ada ekspresi pahit di wajahnya. Maaf rekanku. Aku hanya bisa mengabaikan tanggung jawabku dengan cara ini. Aku tidak takut mati. Kematian bagiku seperti rumah. Dong Er telah melupakanku. Er meninggal karenaku. Dan aku tidak ingin membalas dendam lagi. Permaisuri salju, permaisuri es, dan ada sebintang semuanya memiliki asal-usul esensi es misterius. Mereka dapat membantu orang lain untuk meningkat dan menjadi dewa. Segalanya tampak sempurna. Aku akhirnya bisa meninggalkan dunia ini. Aku ingin menemukan ibuku. Karena kejernihannya, tusukan terakhir Wo Yuhao lebih kuat dari 8 tusukan sebelumnya. Tidak peduli sekuat apa dia tidak akan pernah bisa bertahan begitu belati ini menusuk ke dalam hatinya. Tang Wutong runtuh sepenuhnya ketika Wo Yuhao menusuk dirinya lagi. Ia kehilangan kesadaran. Belati tajam menusuk dagingnya dan menembusnya. Dia memiliki 18 luka di tubuhnya sekarang. Kesadaran Wo Yuhao kabur. Dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya karena jatuh ke tanah. Namun, ada senyum di wajahnya. Itu adalah senyum kebebasan dan kelegaan. Di dunia ini tidak ada yang dia rindukan lagi. Sudah waktunya baginya untuk pergi, karena waktunya sudah habis. Long Xiaoyao menempatkan Tang Wutong yang tidak sadar di tanah. Dia mengungkapkan ekspresi berat di wajahnya yang dingin dan terlihat tua. Sungguh pemuda yang pemberani. Dia sangat gigih. Dia menghela nafas sedikit dan mengambil langkah sebelum datang ke sisi Wo Yuhao. Dia perlahan berjongkok dan meraih belati hitam di dadanya sebelum menariknya keluar. Wo Yuhao berbaring di sana tanpa bergerak. Energi hidupnya sepertinya telah menghilang. Mata Long Xiaoyao tiba-tiba menjadi cerah. Lingkungan mereka menjadi gelap dan sunyi sekali lagi, bahkan darah di tubuh Wo Yuhao berhenti mengalir. Di dunia yang sunyi dan gelap ini, dia adalah satu-satunya yang bisa bergerak. Dia perlahan mengangkat tangan kanannya dan menekannya di dada Wo Yuhao. Dia bisa dengan jelas melihat garis-garis hitam memudar dari 18 luka di tubuh Wo Yuhao. Dalam hitungan detik, luka itu sudah tertutup dengan warna merah. Cahaya melintas di tangan Long Xiaoyao dan sebuah pil putih muncul di telapak tangannya. Dia menekankan tangannya yang lain ke dada Wo Yuhao, seolah dia merasakan sesuatu. Setelah beberapa saat, ekspresi puas muncul di wajahnya. Setelah itu, dia menaruh pil itu di mulut Wo Yuhao. Setelah menyelesaikan semua ini, dia membawa Wo Yuhao pergi ke tempat yang lebih bersih. Kaisar Naga Dolo Long Xiaoyao setelahnya menanggalkan kemeja Wo Yuhao. Wo Yuhao berhenti kehilangan darah karena efek pembekuan dari domain yang sunyi dan gelap. Namun ketika tubuhnya benar-benar tanpa selai benang pun, lukanya dipamerkan untuk dilihat oleh Kaisar Naga Dolo. Senyum muncul di wajah Long Xiaoyao. Jika bukan karena fakta bahwa pil naga ini mengharuskanmu untuk tidak memiliki perlawanan dan bahwa kamu harus berada dalam kondisi terlemahmu dan kondisi mutlak terlemahmu,
Mengapa aku membuatmu mengalami begitu banyak rasa sakit? Sejujurnya, aku tergerak olehmu sebelumnya dan hampir tidak bisa menumpangkan tangan kepadamu. Hanya saja Muen membuatku melakukan ini. Faktanya kamu tidak akan memerlukan pil naga ini jika kamu tidak berkembang dengan cepat. Namun waktunya sepertinya tepat sekarang. Aku tidak bisa menghentikan siswi. Aku akan menyerahkan tanggung jawab untuk melawan gereja Roh Kudus kepadamu. Anak muda, kamu harus melakukan yang terbaik. Saat dia berbicara, Long Xiao menggerakkan tangannya dan memutar tubuh Wo Yuhao terus-menerus. Luka-lukanya cepat dijahit, namun dia masih sangat pucat karena kehilangan begitu banyak darah. Namun pada saat inilah, lapisan cahaya keemasan suram datang. Dari pil naga di mulutnya, lingkaran emas menyebar ke seluruh tubuhnya. Long Xiao juga membawa Tang Wutong dan menempatkannya di sampingnya. Senyum di wajahnya meningkat. Adegan yang menyentuh. Jika wanita muda seperti ini tidak jatuh cinta padanya, itu akan sangat aneh. Pria muda ini sangat bodoh. Kecuali ada anak kembar, bagaimana kamu dapat menemukan dua orang yang sangat mirip di dunia ini? Tentu saja. Tidak ada singa emas bermata tiga. Kedua, bukan? Jika Wo Yuhao masih hidup, dia hampir pasti akan terkejut dengan kata-kata Long Xiao. Tampaknya Kaisar Naga Dolo sangat menyadari masalahnya dan ia telah menemukan jawabannya. Ketika Wo Yuhao sadar kembali, dia terkejut menemukan bahwa dia berada di kamar yang bersih. Ruangan itu juga tampak sangat akrab baginya. Semua yang ada di sekitarnya akrab, termasuk auranya. Di mana aku? Dia sedikit bingung. Semua yang telah terjadi sebelumnya terulang kembali dalam ingatannya. Bukankah aku bertemu dengan naga suci kegelapan, Kaisar Naga Dolo Long Xiao? Bukankah aku menusuk 9 kali karena ancamannya? Tapi mengapa aku tidak merasakan sakit? Dia secara tidak sadar menyentuh tubuhnya dan terkejut menemukan bahwa tidak ada luka sama sekali. Dia kemudian mengedarkan kekuatan jiwanya. Tubuhnya melayang di atas tempat tidurnya dan tiba-tiba ada kekuatan jiwa yang kuat di dalam ruangan. Ini... Wo Yuhao terkejut saat dia merasakan segalanya. Dia menemukan bahwa kekuatan jiwa ini seperti gelombang yang kuat. Hanya dengan mengedarkannya sedikit, itu benar-benar melonjak. Apa yang sedang terjadi? Di mana tepatnya aku? Pintu terbuka dan sesosok bergegas masuk. Bukankah dia Nan QQ? Ketika dia melihat Wo Yuhao duduk, Nan QQ sangat senang. Yuhao, kamu sudah bangun. Kamu akhirnya bangun. Apa yang sebenarnya terjadi? Kamu tidak sadar selama 7 hari. Wo Yuhao menatapnya dan terkejut ketika dia bertanya, apa? Apakah aku benar-benar hidup? Sudah 7 hari? Nan QQ mencubit Yuhao. Apa yang kamu lakukan? Wo Yuhao menjerit kesakitan. Jika kamu tahu itu menyakitkan, itu jelas berarti kamu tidak dalam mimpi. Tentu saja kamu tidak mati. Nan QQ membentaknya. Wo Yuhao tertawa getir. Sudah tidak mudah bagiku untuk kembali hidup-hidup, tetapi kamu masih mencubitku begitu keras. Apakah kamu masih manusia? Nan QQ mengurutkan alisnya dan meletakkan tangannya di pinggangnya dengan marah. Beraninya kamu menyebutkannya. Kamu bahkan tidak membawaku dalam petualanganmu ke kota Tiando. Bagaimana Tang Wutong menemukanmu saat dia ada di sana? Bukankah kamu mengatakan bahwa dia bukan Dong Er? Setelah Nan QQ menyebutkan Tang Wutong, Wo Yuhao tertegun dan bertanya, apakah dia yang mengirimku kembali? Apakah dia baik-baik saja? Bagaimana aku tahu? Nan QQ berkata dengan dingin. Dia mencampakkanmu di sini sebelum pergi. Dia tidak mengatakan apa-apa, seolah-olah dia bodoh. Wo Yuhao mengerutkan alisnya dan mendesah dalam hatinya, Tang Wutong bukanlah Dong Er. Meskipun aku tidak tahu mengapa aku hidup, sepertinya Kaisar Naga Dolo masih membiarkannya pergi pada akhirnya. Hanya saja aku terluka parah saat itu dan energi hidupku hampir sepenuhnya hilang. Sekarang aku memikirkannya, sepertinya jika mantra dihalangi oleh sesuatu sebelum mencapai tubuhku, mencegah jantungku berdetak. Jangan bilang bahwa Kaisar Naga Long Xiao sengaja melakukannya. Dia satu-satunya yang bisa melakukan itu pada saat kejadian itu. Namun bagaimana aku bisa bertahan? Luka-lukaku sangat kritis. Selain itu, aku bahkan tidak merasakan sakit apapun sekarang. Di sisi lain, kekuatan jiwaku bahkan tampaknya telah meningkat. Aku merasa seolah-olah telah menyentuh kemacetan. Apa yang sebenarnya terjadi? Wo Yuhao dipenuhi dengan keraguan saat dia naik dari tempat tidurnya. Dia menggerakkan tubuhnya, memang dia dipenuhi dengan kekuatan. Segalanya terasa luar biasa baik.
itu bagus untuk hidup. Selain itu, Huo Yuhao merasa bahwa banyak tekanan pada dirinya telah berkurang setelah dia mengalami pengalaman mendekati kematian itu. Sorot matanya jauh lebih bersemangat dibandingkan sebelumnya. Dia memikirkan apa yang dikatakan Wang Dong'er kepadanya. Menghilangkan stres dari waktu ke waktu, baik untuk kultivasi. Ya, aku benar-benar berada di bawah banyak tekanan. Aku tidak berharap ini untuk meringankan itu banyak tekanan. Meskipun cara itu dilakukan tidak terlalu baik. Hei, apa yang kamu pikirkan? Dan QQ tidak senang ketika dia menanyai Huo Yuhao melihat bahwa dia mendadak diam. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak ada, baiklah QQ, bagaimana aku? Ketika aku kembali." Dan QQ menjawab, "Cukup bagus, kamu baru saja koma." Sebenarnya tidak ada yang lain. Tang Wutong tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia tampaknya sangat bingung. Kakak tertua tidak menyelidiki lebih jauh setelah melihat bahwa kamu baik-baik saja. Huo Yuhao keheranan. Aku baik-baik saja ketika aku kembali. Lukaku hilang. Sepertinya aku hanya bisa meminta Tang Wutong untuk menceritakan apa yang terjadi. QQ, aku akan pergi dan melihat kakak tertua dulu. Saat Huo Yuhao mengatakan itu, dia berjalan keluar. Dan QQ mengejarnya dan berkata, "Jangan lupa apa yang kamu janjikan kepadaku." Urusuan tampaknya sangat bersemangat setelah melihat logam yang kamu bawa kembali. Oh, benarkah? Jangan khawatir, kamu tidak akan dikecualikan. Huo Yuhao tersenyum. Ketika Huo Yuhao melihat BB berurusan dengan banyak hal. Melihat dia masuk, BB senang sebelum ekspresinya tenggelam. "Junior kecil, kamu benar-benar tidak bisa ditolerir lagi. Aku tidak akan membiarkanmu meninggalkan sekte dengan mudah. Tidak peduli apapun itu. Setiap kali kamu pergi, kamu akan mendapatkan masalah. Katakan padaku apa yang terjadi. Kali ini, kenapa kamu koma dan Wutong harus membawamu kembali?" Dia tidak mau mengatakan apa-apa, tentu saja. "Kamu dapat memberitahuku apa yang terjadi, bukan?" Huo Yuhao tertawa ketika dia berkata, "Kakak tertua, jangan marah. Tidak ada yang terjadi, sungguh. Aku pergi ke kota Tiando untuk menangkap seorang mas roh jahat, serta untuk mencari tahu di mana Guru Shoya dan saudari Mas Xiao Tao berada. Aku mencari di kota. Mereka tidak ada di sana. Setelah itu, aku bertemu lawan yang kuat ketika menangkap seorang mas roh jahat yang menguras tenagaku. Aku mungkin koma karena itu. Oh ya, aku hampir lupa." Ketika dia menyebutkan mas roh jahat, Huo Yuhao segera memikirkan dua pertanyaan penting. Dia bertanya-tanya apakah mas roh jahat yang telah dia segel dalam alat jiwa bersih penyimpanannya masih hidup setelah sekian hari. Selain itu, Raja Beruang Es masih berada di kota Tiando. Apa yang salah? BB melompat kaget ketika dia mendengar Huo Yuhao. Huo Yuhao buru-buru mengeluarkan patung es. 7 hingga 8 hari berlalu tetapi tidak ada tanda-tanda bahwa itu akan mencair. Bahkan tidak rusak sedikit pun. Mas roh jahat yang membeku di dalam masih tercengang dan bahkan ketakutan. BB tertegun ketika dia bertanya, "Ini adalah mas roh jahat yang kau tangkap?" Huo Yuhao mengangguk dan menjawab, "Ya, butuh banyak upaya untuk menangkap orang ini." Ketika dia menghadapi naga suci kegelapan, dia tidak takut sama sekali. Namun, sekarang dia memikirkannya, dia sebenarnya cukup ketakutan saat itu. Kultivasi Long Shoyo bukanlah sesuatu yang bisa dia rasakan menggunakan deteksi spiritualnya. Karena Long Shoyo secara spiritual jauh lebih kuat darinya. Sangat mudah baginya untuk memasang penghalang spiritual yang menahan kekuatan spiritual Huo Yuhao. Huo Yuhao tidak mungkin berurusan dengan Long Shoyo secara langsung. Tentu saja, kekuatan spiritual Long Shoyo lebih kuat daripada dia dalam hal volume absolut daripada tingkat. Kekuatan spiritual Huo Yuhao telah mencapai ranah material. Bahkan Kaisar Naga Dolo belum berada di ranah itu. Seperti yang Long Shoyo katakan, jika Huo Yuhao berkultivasi murni pada mata rohnya ke standar Dolo Transcendent, dia mungkin benar-benar bisa melawannya. Faktanya Huo Yuhao memiliki kepercayaan diri untuk menantang Long Shoyo pada level itu. Ketika dia mempertimbangkan es pamungkasnya, BB datang ke sisi Huo Yuhao. Ketika dia melihat mas roh jahat yang disegel di es pamungkas, dia tidak bisa repot-repot menyalahkan Huo Yuhao lagi. Bagaimanapun adalah mungkin untuk mendapatkan informasi tentang Tangya dari mas roh jahat ini. Meskipun dia biasanya sangat tenang, nafasnya menjadi lebih berat sekarang. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.